Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bacaan pertama hari ini, Rabu, 24 Juni 2020, dari kitab Yesaya bab 49, ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini menurut Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudara yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya,
Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Dalam usia yang sudah tua, Elisabet, kau anugerahi anak. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ya Bapa, kelahiran Yohanes dan pertumbuhannya sudah menjadi rencanamu. Yohanes ada dalam rencana besarmu, yaitu rencana penyelamatan umat manusia. Dia menjadi pendahulu sebelum engkau mengutus Yesus, Sang Penyelamat itu. Dia yang meratakan tanah dan meluruskan jalan bagi kehadiran putramu. Itulah jawaban dari menjadi apakah anak ini nanti. Kehadiran seorang anak yang sering disebut sebagai buah kasih suami istri, hendaknya sungguh-sungguh kami tanggapi sebagai berkat kasih yang kau anugerahkan bagi keluarga-keluarga yang pasti mendambakannya. Semoga keluarga-keluarga selalu mau merespon kehadiran anaknya dan merawat sungguh-sungguh dalam kasih. Karena dalam kasih itu engkau hadir, menyemarakkan relasi kasih dan menguatkan hubungan antara anggota keluarga. Dengan demikian, Allah dipermuliakan dan dihormati keberadaannya karena nyata hadir dalam kasih keluarga. Semoga rahmat roh-Mu menguatkan kasih keluarga-keluarga melalui kehadiran anak-anak mereka. Rahmat yang sama dan rahmat kesetiaan menaungi pasangan-pasangan suami istri yang senantiasa mendambakan kehadiran seorang anak. Bagimu tiada yang mustahil, ya Allah. Ya Bapa, kebisuan Zakaria adalah akibat dari ketidakpercayaannya kepadamu. Namun dalam kebisuannya itu, Zakaria tidak putus asa dan kecewa kepadamu. Ia tetap percaya dengan penuh iman, setia dan taat akan perintah-Mu. Ya Tuhan, semoga semangat hidup Zakaria dan Elisabet selalu menjadi inspirasi bagi hidupku, hidup kami semua. Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Engkau telah membentuk dan memanggil kami sejak sebelum dilahirkan. Semoga kami mampu mengabdi kepadamu dengan rendah hati, serta mampu mempersiapkan jalan untuk kedatangan Putramu, seperti yang telah
diteladankan Yohanes Pembaptis dalam hidupnya. Demi Kristus Tuhan kami, doa ini kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.